Sampurasun, wilujeng tepang deui di channel Sunda Hyang, Sunda hirup urang sarerea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Sunda Hyang kali ini akan membahas satu materi yang mungkin materi ini sudah tidak asing lagi di kalangan para pencinta seni. Nah, ini karena ini adalah satu bentuk kesenian yang sudah turun-temurun dan perkembangannya juga sangat berkembanglah sesuai dengan zamannya. Adapun kesenian tersebut adalah wayang. Nah, itu siapa yang tidak kenal dengan wayang? Di Tatar Pasundan kita mengenal adanya wayang golek gitu. Dari mana, seperti apa, bagaimana gitu, itu yang akan kita coba bahas di kesempatan kali ini. Karena tidak sedikit kita hanya jadi penikmatnya saja tanpa tahu sejarahnya gitu. Wayang itu dalam kehidupan masyarakat Sunda atau masyarakat Jawa secara umum itu adalah sudah seperti mendarah daging gitu. Siapa sih yang tidak kenal dengan wayang? Bahkan gitu di Tatar Pasundan ada ungkapan atau peribahasa yang berkaitan dengan wayang juga. Apa itu? Yaitu hirup mah dharma wawayangan. Nah, hirup mah dharma wawayangan artinya apa itu? Hidup itu adalah berbuat atau menjalankan tugas. Hirup itu kehidupan, dharma itu amal, perbuatan yang harus dilakukan gitu oleh setiap manusia. Wawayangan, nah ini wawayangan seperti wayang gitu. Wawayangan artinya apa? Artinya tadi itu ada yang menggerakkan, ada yang menghidupkan gitu. Pewayangan itu konotasinya lebih ke sang pencipta gitu. Jadi ini juga bagian dari sisi ketauhidan gitu sebenarnya. Kalimah atau ungkapan yang tadi sepertinya sederhana, tapi kalau didalami ternyata ya menunjukkan sesuatu nilai yang luar biasa. Artinya ya manusia menyadari bahwa hidup di dunia ini sekedar menjalankan tugas gitu, menjalankan tugas untuk berbuat baik, gitu. Dharma itu, dharma. Jadi ya yang dimaksud dengan hirup mah dharma wawayangan wae, artinya ya kita hidup hanya berdasarkan atau menjalankan perintah Allah gitu, perintah yang maha kuasa. Nah, kita coba wayang asalnya itu dari mana? Nah, ini wayang itu asalnya dari mana? Secara tertulis tidak ada yang tahu. Mungkin orang mengatakan wayang itu asalnya dari India. Nah, dari India.
dengan cerita Ramayana atau Mahabharata yang ada di kitab Veda gitu, di kitab sucinya umat Hindu. Di situ diceritakan tentang Mahabharata dan Ramayana. Ya sah-sah saja gitu, boleh-boleh saja bahwa wayang itu berasal dari India gitu. Tapi orang juga semua punya argumennya sendiri-sendiri gitu. Itu bentuk wayang secara umum. Tapi kita coba telaah gitu, telaah kata wayangnya dulu gitu. Tentu di sini mengandung makna. Nah ini udah masuk ke sejarah atau ke pemberian makna, pengertian terhadap kata wayang gitu. Wayang terdiri dari dua suku kata, yaitu wa dan hiang. Nah, atau ada yang menyebutkannya dengan mak hiang gitu. Jadi artinya gitu, menuju kepada roh spiritual gitu, atau menuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita hidup ini gitu, wayang atau mahyang atau wahyang, sebenarnya tujuannya itu adalah kembali kepada Yang Maha Kuasa, kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau gitu, disebut juga ada yang mengartikan bahwa wayang itu berarti bayangan. Ini lebih diasumsikan kepada wayang yang ada di wetan, yaitu wayang kulit gitu. Kalau wayang kulit melihatnya kan, menontonnya itu hanya dari bayangannya saja, karena pakai kelir gitu, pakai kain yang disorot dengan lampu. Jadi para penonton itu hanya melihat bayangannya saja, atau dalam bahasa Sunda kalangkangnya gitu. Jadi penonton itu hanya melihat kalangkang. Itu mungkin dalam pertunjukan wayang kulit secara tradisional, belum kepada pertunjukan wayang kulit secara virtual atau modern seperti sekarang ini, yang mungkin bisa dipasang kamera sehingga ya memainkan wayangnya pun ya wayangnya kelihatan, bukan hanya sekedar melihat bayangan gitu. Itu ada juga yang mengartikan seperti itu. Tapi yang akan kita bahas adalah tentang wayang golek. Nah, ini apa sih itu wayang golek itu? Nah, tapi sebelum melanjutkan bahasan ini, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel Sunda Hyangnya gitu. Dengan mensubscribe channel Sunda Hyang, berarti Anda semua sudah turut serta berperan aktif melestarikan budaya Sunda, budaya yang kita cintai gitu. Nah, kembali kepada kesenian gitu, pada kesenian, bentuk kesenian wayang golek ini. Wayang golek ini merupakan salah satu dari ragam kesenian. Kesenian di mana? Yaitu kesenian yang berasal dari masyarakat Sunda di Jawa Barat gitu. Seperti apa itu pertunjukan wayang itu? Kalau kita melihat pertunjukan wayang dari waktu ke waktu gitu, ini menunjukkan satu hal yang melibatkan banyak orang, sehingga ya wayang golek itu boleh disebut sebagai sebuah seni pertunjukan teater
teater rakyat gitu, teater rakyat, karena fungsinya yang macam-macam gitu, yang macam-macam fungsinya, sebagai pelengkap upacara selamatan, ruatan, ataupun ya tadi itu menjadi tontonan gitu dan hiburan dalam acara-acara tertentu gitu. Jadi ini melibatkan banyak orang. Seperti kita tahu, selain ada dalang, ada sinden. Sinden juga tidak satu orang, bisa 3, bisa 2 gitu. Jarang yang satu gitu kalau di wayang itu, sinden itu. Adapun mungkin yang dimaksud dengan sinden, anak-anak kekinian mungkin belum tahu apa itu sinden. Ya, sinden itu juru kawi atau penyanyi lah gitu, penyanyi kalau konteks kekinian itu yang dimaksud dengan sinden itu. Selain dalang ya, dalang itu tokoh sentralnya gitu, tokoh sentral yang memainkan, memang yang memainkan peran penting dalam seni pertunjukan wayang. Berikutnya lagi adalah nayaga. Nayaga itu ya gamelan, yang menabuh gamelan untuk mengiringi seni pertunjukan wayang gitu. Itu antara lain komposisi lah, komposisi suatu pertunjukan wayang itu ada dalang, ada sinden, ada nayaga. Jadi itu banyak orang. Wayang golek saat ini gitu. Tapi sebelum kekinian kita mundur dulu ke belakang. Ini kita melihat ke tahun 1920-an. Selama pertunjukan wayang golek yang diiringi oleh sinden, pada masa itu justru yang lebih terkenal itu sindennya, bukan dalangnya. Mungkin kita mengenal pada saat ini yang terkenal itu hanya dalangnya. Padahal justru kalau zaman dulu yang lebih terkenal itu bukan dalang, tapi sindennya gitu, atau penyanyinya. Jadi itu panjang sekali durasinya gitu. Masa keemasan ya, masa keemasan wayang itu yang lebih terkenal dengan sindennya itu dari catatan yang ada itu dari tahun 1900-an sampai ke tahun 1960-an. Bayangkan saja. Jadi pada kurun waktu 1900 sampai 1960 atau selama 60 tahun, yang dominan itu, yang lebih terkenal itu adalah sindennya, bukan dalangnya. Jadi kebalikan dengan saat ini gitu. Kalau saat ini atau sekarang ini justru dalangnya yang terkenal gitu. Itulah sekelumit selintas tentang perkembangan wayang dilihat dari komposisi pemainnya gitu. Kalau dalam teater itu katakanlah pemainnya antara lain ya tadi itu sinden. Itu antara lain secara singkat perkembangan wayang dari tahun 1900 ke 1960-an. Jadi lumayan lama, justru yang dominan itu sindennya gitu. Nah, wayang golek juga kita coba lihat dari sisi sejarahnya. Jadi jangan dianggap kesenian seperti apa gitu, wayang itu. Nah, dari catatan-catatan yang ada,
dimulai dari tahun ini 1583. Bayangkan, jadi wayang golek itu berkembang di tanah Pasundan. Asalnya yang lebih duluan terkenal itu adalah wayang kulit di tanah wetan sana gitu. Tapi ya kesininya untuk wilayah Tatar Pasundan atau Tatar Parahiang, catatan yang ada atau yang mungkin yang tertua ini ada catatan sekitar tahun 1583. Siapa gitu yang mengenalkannya? Adalah yaitu tadi ini berkaitan ini dengan perkembangan agama Islam. Adapun yang pertama sekali mengenalkan atau memperkenalkan wayang golek adalah Sunan Kudus. Nah, ini salah seorang wali songo. Ternyata beliau itu mengenalkan wayang golek ke masyarakat Pasundan ini. Jadi sekitar tahun 1583, Sunan Kudus atau yang bernama Japar Sodik, yang diambil dari nama kakeknya yang bernama Japar As-Sodik bin Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang beristrikan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Jadi wayang golek itu dibawa oleh salah seorang wali songo itu, yaitu dari Sunan Kudus. Padahal sejatinya ini Sunan Kudus itu bukanlah asli penduduk Kudus. Beliau itu berasal dari Al-Quds di Palestina gitu. Nama daerah di Palestina yang dikenal dengan Al-Quds. Sehingga kita di sini di Jawa Tengah sekarang ini disebutlah dengan Kudus gitu, karena ya Sunan Kudus lah yang lebih dikenalnya. Beliau itu dari Palestina bersama kakek dan ayah dan saudara-saudaranya itu berhijrah ke tanah Jawa gitu, untuk menyebarkan agama Islam. Beliau itu yang pertama kali membuat wayang, belum disebut wayang golek gitu, tapi disebut wayang dari kayu. Kenapa dibuat dari kayu? Nah, tadi kan selintas disebutkan bahwa kalau di wetan itu menonton wayang itu adalah dilihat dari balik kelir atau dari balik layar bayangannya. Jadi asumsi kita atau pengertian kita, kalau muncul bayangan itu tentu pertunjukan wayang kulit itu harus malam hari. Kalau siang hari kan tidak akan muncul bayangannya, kecuali memang mengikuti arah matahari gitu. Tapi terasa sulit gitu, karena matahari kan bergerak terus gitu. Nah, Sunan Kudus ini berpikir atau berinisiatif menciptakan satu bentuk wayang yang bisa dipertunjukkan di siang hari. Maka diciptakanlah wayang dari kayu. Itu. Jadi wayang tersebut itu bisa dipertontonkan siang hari, karena kan dari kayu. Udah kalau dari kayu itu jelas lah gitu, seperti boneka atau seperti wayang golek yang kita kenal sekarang. Mau dipertunjukkan siang hari dengan cahaya lampu bisa, mau dipertunjukkan siang hari apalagi karena jelas bentuknya 3 dimensi
Jadi wayang tersebut dipertontonkan di siang dan malam hari. Adapun sumber ceritanya itu bisa cerita lokal atau imajinasi sendiri, yang tentunya di sini karena beliau ini seorang wali, gitu. Tentu pesan yang disampaikan adalah dalam konteks penyebaran agama Islam. Jadi Sunan Kudus menggunakan bentuk wayang golek awal ini untuk menyebarkan Islam, gitu, untuk menyebarkan agama Islam. Jadi media yang beliau gunakan adalah wayang. Tuh yang pertama secara sejarah, bahwa wayang itu ternyata dibuat oleh seorang wali, gitu. Wali yang memang luar biasa di sini, gitu. Salah seorang wali Songo, gitu. Beliau adalah Sunan Kudus. Di mana itu berkembangnya wayang yang dari kayu itu? Melihat secara geografis, munculnya kesenian wayang kayu lahir dan berkembang di wilayah pesisir utara Pulau Jawa sampai dengan abad ke-17, gitu. Dikarenakan ya itu tadi, masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur telah terlebih dahulu mengenal apa yang disebut dengan wayang kulit. Kehadiran wayang golek kurang begitu berkembang, gitu, awalnya nih. Karena masyarakat di sana terlanjur, jelaslah orang wayang kulit itu lebih dulu pasti lebih disukai, gitu. Namun di sini wayang golek Sunan Kudus itu menarik hati dari ulama atau sekurang-kurangnya dari santri-santri yang ada di daerah Cirebon. Jadi peredaran atau perkembangan wayang golek itu tidak terlepas dalam kaitan penyebaran agama Islam. Pertama yang menciptakannya atau yang berkreasi membuat wayang dari kayu adalah beliau, gitu, seorang wali. Berikutnya lagi yang menyukainya adalah para santri, gitu. Jadi mungkin agak unik, gitu, agak unik, beda dengan yang kita kenal sekarang lah, gitu. Jadi santri-santri yang belajar ke Sunan Kudus, terutama dari wilayah Cirebon, berikutnya juga belajar cara memainkan atau mementaskan wayang kayu itu. Jadi belum disebut wayang golek ketika itu, mungkin wayang dari kayu aja. Jadi pementasan wayang di tanah Parahyangan ini, gitu, tidak terlepas atau tidak bisa dipungkiri dimulai sejak Kesultanan Cirebon. Jadi yang mengembangkan, karena santri-santrinya banyak yang dari Cirebon, gitu, yang belajar ke Sunan Kudus, otomatislah wayang itu dibawa ke Cirebon. Dan di Cirebon berkembang baik sekali, dimainkan oleh para santri, gitu. Sehingga pada saat Kesultanan Cirebon berada di tangan Panembahan Ratu, yaitu sekitar tahun 1540 sampai dengan 1650, berkembang pesat sekali itu pada saat kepemimpinan Eyang Panembahan Ratu, gitu. Siapa itu Panembahan Ratu? Nah, ini adalah Sultan Cirebon, gitu. Ini silsilahnya banyak sekali, gitu, banyak sekali. Karena Panembahan Ratu 1 ini melanjutkan dari Panembahan Ratu, berikutnya lagi ada Panembahan Ratu 1, terus Pangeran Emas. Ini berkaitan juga dengan Fathahilah atau Paletehan, pendiri kota Jakarta, gitu.
gitu. Jadi tahta kerajaan itu ujungnya itu adalah jatuh ke cucunya Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Emas. Pangeran Emas kemudian bergelar sebagai Panembahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun. Jadi sangat erat sekali kaitan antara Kudus dan Kesultanan Cirebon gitu. Dan wayang, nah ini kembali kita tidak akan membahas silsilah atau keturunan dari Kesultanan Cirebon karena materi kita ini tentang wayang gitu. Jadi wayang pada saat itu belum dinamakan sebagai wayang golek, tapi disebut dengan wayang cepak. Itu bukan mode rambut cepak itu, tapi wayang itu sebenarnya gitu. Masyarakat di sana, masyarakat Cirebon, Wong Cirebon menyebut wayang golek itu adalah wayang cepak gitu. Berikutnya lagi, jadi ini tidak bisa lepas dari perkembangan Kesultanan Cirebon kalau melihat sejarah wayang golek itu. Selanjutnya ketika kekuasaan Kesultanan Cirebon diteruskan oleh Pangeran Girilaya atau pada tahun 1650 sampai 1662, wayang cepak semakin populer, di mana kisah babat dan sejarah tanah Jawa menjadi inti cerita yang tentunya masih syarat dengan pesan-pesan moral atau pesan-pesan dari penyebaran agama Islam. Jadi mulai berkembang pesat itu pada saat pemerintahan Kesultanan Cirebon dipegang oleh Pangeran Girilaya. Nah, di situ jadi mulai ceritanya berkembang dari yang aslinya hasil kreasi Sunan Kudus lebih dominan isi cerita itu tentang moralitas, tentang agama Islam. Berikut pun yang ditularkan kepada santri-santrinya yang kebanyakan berasal dari tanah Cirebon, otomatis yang dikembangkan itu adalah soal penyebaran agama Islam gitu. Tapi seiring perkembangan zaman, terutama ketika Kesultanan Cirebon dipegang oleh Pangeran Girilaya, ternyata inti ceritanya itu sudah menyangkut ke sejarah tanah Jawa gitu. Jadi ya semakin ramai gitu. Nah ternyata ini menarik, tadi disampaikan bahwa boleh-boleh saja orang mengatakan wayang itu berasal dari India dengan Hindunya. Ini kita melihat dari catatan yang ada gitu. Ternyata tidak disebutkan Ramayana atau Mahabharata atau unsur dari India itu masuk, ya otomatis tidak akan masuk ke istilahnya wayang atau khususnya wayang golek. Karena kita tadi bercerita bahwa wayang golek itu ide kreatifnya adalah dari Sunan Kudus yang notabene adalah pemeluk Islam. Masa iya harus dicampurkan dengan Mahabharata atau Ramayana yang isinya katakanlah Hindu gitu, otomatis tidak bisa gitu, karena lebih kental nuansa Islamnya. Jadi di sini disebutkan bahwa wayang golek
dengan cerita dari epos Hindustan seperti Ramayana dan Mahabharata. Dalam kisah Ramayana itu dalam Mahabharata tersebut kemungkinan besar pertama kali lahir dan berkembang dalam pertunjukan wayang kulit. Karena di wayang golek itu kan akarnya sendiri itu sudah jelas dari Sunan Kudus. Jadi kemungkinan besar ya itu tadi, akulturasi budaya satu hal yang sah-sah saja gitu dan tidak dilarang. Bisa-bisa saja sih kesininya mungkin saja terjadi saling melengkapi untuk ya tadi, karena kesenian itu kan berkembang terus, tidak statis gitu. Yang namanya kesenian dinamis itu, berkembang terus seiring zamannya gitu. Nah, bahasa mungkin nih, bahasa yang digunakan karena dari Sunan Kudus berada di Jawa Tengah, terus ke pesisir utara yang ujung-ujungnya ke Cirebon. Ya semula yang disampaikan atau yang digunakan itu adalah bahasa Jawa gitu. Tapi ternyata, nah ini kesininya banyak gitu yang penutur atau pengguna bahasa Sunda belajar wayang tersebut gitu, cerita wayang dan cara memainkannya. Akhirnya terciptalah wayang atau pertunjukan wayang dengan bahasa Sunda. Jadi ya otomatis gitu, bahasa dari bahasa Jawa berubah ke bahasa Sunda gitu, karena di tanah Pasundan yang sedikit banyak berbeda gitu dengan ucapan bahasanya gitu. Akhirnya ya diadaptasilah bahasa yang digunakan dalam pewayangan itu, atau yang awalnya menggunakan bahasa Jawa diadaptasi dengan menggunakan bahasa Sunda. Ini menarik sekali gitu, setelah ternyata wayang bisa dipentaskan dengan atau bisa dipertunjukkan dengan bahasa Sunda, karena dalang-dalangnya kebanyakan orang Sunda. Perkembangan berikutnya tidak bisa dilepaskan dari peran Wiranatakusuma ketiga. Nah, siapa Wiranatakusuma III? Beliau adalah Bupati Bandung ke-6 gitu. Beliau itu sangat menggemari, sangat menyukai dengan pertunjukan wayang. Jadi beliau itu karena kecintaannya kepada wayang, beliau itu berharap bahwa suatu pertunjukan dari wayang tersebut harus gitu, menurut beliau harus diisi dengan nilai-nilai Kasundaan. Nah, ini harus diisi dengan nilai-nilai Kasundaan, karena ya sudah beda wilayah. Dulu itu bahasa yang digunakan sudah jelas, bahasanya bahasa Jawa, karena di pesisir utara Pulau Jawa. Tapi kesininya kan semakin ke tanah Sunda, kesini ke dalam, berbeda sekali gitu kulturnya atau budayanya. Akhirnya gitu beliau sebagai Bupati Bandung yang sangat menyukai wayang, berharap agar nilai-nilai Kasundaan dimasukkan dalam seni pertunjukan wayang.
sehingga ya beliau itu ada gitu, ada linknya, katakanlah bahasa sederhananya, atau teman-temannya yang pandai membuat wayang, sehingga diciptakanlah wayang-wayang dengan karakter Kasundaan gitu, yang akhirnya terbentuklah apa yang disebut dengan wayang golek. Nah itu seperti yang terlihat sampai sekarang ini gitu. Jadi wayang golek semakin populer setelah itu Wiranata Kusuma ketiga atau Bupati Bandung lebih sering mempertunjukkan kesenian wayang golek tersebut. Jadi semakin populer itu wayang golek itu. Karena waktu itu gitu, karena yang menyukainya Menak, seorang Menak bupati gitu. Setelah dirubah dan dibentuk dengan nilai-nilai Kasundaan, sehingga pertunjukannya pun lebih masyarakat, lebih merakyat. Jadi masyarakat biasa pun bisa gitu dan menggemari pertunjukan wayang golek ini. Terlebih dengan dibukanya atau dimulainya pada saat pembuatan Jalan Raya Dendels gitu, jalan raya pos yang menghubungkan atau jalan raya pertama yang melintasi tengah-tengah Pulau Jawa itu. Terutama ya di Bandung gitu. Jalan Raya Dendels ini menghubungkan seluruh kota-kota yang dikuasai atau demi kepentingan Belanda pada saat itu. Jadi tidak aneh juga gitu, di Tanah Parahyangan ini muncul rupa-rupa wayang gitu. Ada yang disebut wayang golek Papak, wayang golek Purwa, wayang golek Pakuan, macam-macam itu. Karena tadi itu tergantung si pengrajin atau pemahat atau pembuatnya. Karena banyak jenis gitu. Tapi itu semua tidak terlepas dengan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kesundaan, disesuaikan dengan perkembangan zamannya gitu. Jadi selintas mungkin itu salah satu pengenalan wayang. Karena mau tidak mau gitu, masyarakat Sunda ini pada saat ini dan ke depan sepertinya tidak akan bisa lepas atau melupakan jenis kesenian ini. Karena dasarnya begitu kuat gitu, Selain nilai-nilai keislaman, karena memang wayang golek ini diciptakan atau dikreasi oleh seorang wali, berikutnya juga dikembangkan atau mulai dikenalkan oleh santri-santri gitu, oleh santri-santri yang belajar agama Islam ke Kudus gitu, dan pulang membawa kesenian tersebut dan berkembang pesat di wilayah Cirebon, sehingga Panembahan Ratu yang pertama dan berikutnya yang terakhir adalah Pangeran Girilaya begitu mencintai gitu, seni pertunjukan wayang ini. Dan berikutnya lagi secara sederhana diadopsilah gitu yang asalnya bahasa Jawa, karena yang belajar di sini banyak orang Sunda, otomatis lah
nilai-nilai Kesundaan, nilai-nilai keislaman pun disatukan dalam satu bentuk wayang yang namanya wayang golek. Sehingga tidak heran pada saat sekarang ini atau yang lebih terkenal adalah keluarga Bapak Abah Sunaria itu almarhum, yang melahirkan ya dalam kondang gitu. Beliau ini memperkenalkan kesenian wayang ini hingga ke mancanegara gitu, ke tanah Eropa, ke Amerika, kemana gitu. Beliaulah gitu, terutama Pak Asep Sunandar Sunaria ini ya memang maestronya gitu, maestronya wayang golek. Itu sudah tidak bisa dipungkiri gitu. Beliaulah gitu yang lebih mempopulerkan wayang gitu, wayang golek di bukan hanya di Jawa Barat, bukan hanya di Indonesia, tapi sudah ke luar negeri. Bahkan beliau ini adalah menjadi dosen di salah satu universitas di Prancis gitu. Banyak, tapi kita tidak akan membahas itu karena Sudahian Channel berpendapat para penonton atau teman-teman semua lebih mengenalnya gitu. Sudahian Channel hanya membahas tadi itu yang pentingnya, poin pentingnya itu adalah sejarahnya gitu. Bahwa wayang golek itu sangat islami gitu, sangat islami, karena yang berkreasinya adalah seorang wali dari Wali Songo, yaitu Sunan Kudus gitu, dan dipopulerkan oleh santri-santrinya. Berikutnya lagi adalah oleh para pemimpin, ya Sultan Cirebon, ya Bupati Bandung gitu tempo dulu, mengenalkan itu semua kepada rakyatnya, sehingga ya wayang golek ini memang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan orang Sunda gitu. Jadi satu bentuk kehidupan atau bagian dari budaya orang Sunda, tidak bisa lepas itu, karena di dalamnya tadi mengandung dua unsur. Pertama, nilai-nilai keislaman. Yang pertama itu nilai-nilai keislaman. Yang kedua adalah nilai-nilai kesundaan. Nilai-nilai kesundaan itu semua ada di dalam seni pertunjukan wayang golek. Kalaulah pada saat ini gitu, di abad milenial ini lebih banyak sisi hiburannya, tidak masalah gitu. Wayang bobodoran, wayang apapun itu bagian dari dinamisasi sebuah kesenian yang disebut wayang golek. Dinamis, berkembang terus gitu. Mungkin saja dulu wayang golek itu dipertontonkan atau dipertunjukkan semalam suntuk, tapi sekarang ini kan cukup dengan 1 jam, bahkan setengah jam, diambil part-partnya aja atau segmen-segmen tertentunya saja, dibikinlah satu bentuk video atau apapun itu namanya. Tapi itulah sebuah bentuk kesenian yang sudah tua sekali, tapi mampu beradaptasi